Dia nggak cerita apa-apa, dia nggak cerita ke guru PKN itu, dia nggak cerita ke siapa-siapa, dan dia nggak tahu siapa sosok yang lari-lari itu. Halo guys, perkenalkan nama aku Muhammad Fatih Abdullah Dimashki. Di dalam video ini aku akan menceritakan beberapa kisah horor yang pernah aku dengar dari guru-guru maupun teman-temanku saat aku berada di sekolah menengah pertamaku dulu. Nah, for your information aja nih guys. Jadi aku tuh pas SMP sekolahnya di salah satu SMP swasta di Balendah, tepatnya di daerah Manggahang. Sekolahku dulu tuh terbilangnya sekolah kecil karena cuman ada lapang, terus di sekelilingnya ada lorong kelas gitu. Lorong kelasnya tuh 3 lantai, jadi sekolahku 3 lantai. Oh ya, by the way, sekolahku dulu tuh sekolah swasta Islam terpadu atau yang biasa disingkat SMPIT, yang biasanya kelasnya tuh dipisah antara cowok dan cewek. Jadi kalau cowok sekelas itu isinya full cowok, dan kalau cewek sekelasnya full cewek. Tetapi walaupun sekolahku sekolah Islam, ada beberapa kisah horor yang cukup menyeramkan menurut aku. Nah, walaupun aku sudah mendengar beberapa kisah horor yang terjadi di SMP ku dari guru maupun teman-temanku, tetapi menurut aku ini adalah kisah yang paling menyeramkan. Nah, aku mendengar cerita ini tuh dari guru TTK aku dulu, namanya nggak bisa disebutin. Jadi di sekolah aku dulu tuh ada satu agenda atau kegiatan yang wajib diikutin sama seluruh siswanya. Namanya tuh Mabit. Mabit itu adalah singkatan dari Malam Bina dan Takwa. Di dalam kegiatan Mabit kita dilatih keimanannya dan ketakwaannya dengan cara disuruh tahajud, disuruh tilawah Al-Quran, gitu-gitulah. Pokoknya dilatih keimanan dan ketakwaannya. Nah, kembali di ceritanya. Jadi di suatu malam hari saat mabit dilaksanakan, posisinya tuh setelah materi malam, dan semua siswa tuh udah tidur. Tetapi satu guru aku ini tuh dia belum tidur. Soalnya dia bertugas mantau siswa, mastiin semuanya udah tidur supaya suasananya kondusif. Nah, setelah dia mastiin semua siswa udah tidur, dia kembali ke ruangannya lagi buat tidur. Tapi katanya malam itu tuh gak tahu kenapa dia susah tidur, susah banget. Padahal dia udah merem, udah mencoba tidur lah pokoknya. Karena dia susah tidur, dia baca Al-Quran atau tilawah disebutnya ya. Nah, pas dia lagi tilawah tuh, dia ngedengar suara langkah kaki di luar ruangannya. Langkah kakinya awalnya pelan-pelan, tapi lama-kelamaan langkah kakinya cepat kayak lari. Terus dia lihat di jendelanya juga ada bayangan putih cepat gitu kayak lari. Dia pikir awalnya siswa yang mau ngisengin orang gitu. Dia buru-buru cek lah keluar. Pas dilihat gak ada satupun orang di luar. Terus dia panik, dia masuk lagi ke ruangannya. Terus dia cepet-cepet nutup Al-Quran. Terus dia maksain tidur, dan akhirnya bisa tidur walau dengan keadaan panik. Nah, keesokannya pas tahajud, dia nanya nih ke guru lain, ke guru aku yang PKN. Katanya, "Pak, semalam dengar anak yang lari-lari gak?" Katanya. Terus dijawab sama guru aku yang PKN ini,
Wah enggak pak, padahal saya semalam gak tidur tapi gak dengar apa-apa. Nah, terus dia makin panik lah. Dia gak cerita apa-apa. Dia gak cerita ke guru PKN itu, dia gak cerita ke siapa-siapa. Dan dia gak tahu siapa sosok yang lari-lari itu. Nah, ada cerita kedua yang menurut aku gak kalah serem juga. Aku dapat cerita ini ngedengar dari guru IPA aku, cewek. Ceritanya sama-sama pas mabit, tetapi waktunya saat sebelum materi. Jadi kalau sebelum materi itu kan semua siswa disuruh naik ke lantai 3 buat ke aula, buat dikasih materi gitu. Nah, kalau udah disuruh ke atas, biasanya guru-guru ngecek nih per kelas, ke satu kelas ngecek, pastiin semuanya udah naik. Nah, ada guru IPA aku ini udah ngecek nih, udah ke 1 kelas, 2 kelas. Nah, yang ketiga ini ada satu cewek belum naik ke atas, nggak pakai kerudung. Padahal kan harusnya sekolah Islam pakai kerudung ya, wajib gitu. Nah, sama guru IPA aku ini ditegur, kamu kenapa belum naik ke atas? Terus mana kerudungnya, katanya gitu. Tapi sama si cewek yang siswi ini nggak dijawab. Terus ditegur lagi, hei kamu kenapa belum ke atas, dia gituin. Nah, terus si siswi ini tiba-tiba balik badan. Terus kata guru IPA aku, mukanya tuh serem, kayak udah setengah hancur gitu. Serem deh pokoknya, merinding aku jelasinnya. Nah, habis itu guru IPA aku buru-buru lari manggil guru lain karena dia takut kan, terus mau mastiin juga. Nah, pas datang ke kelas itu lagi, si siswinya ternyata udah gak ada dan gak tahu siapa sebenarnya siswi itu. Apakah jin yang menyerupai manusia atau gimana, nggak tahu lah pokoknya ya. Nah, jadi gitu. Nah, walaupun cerita tadi cukup menyeramkan menurut aku, tetapi sebenarnya aku nggak terlalu percaya ke hal-hal yang kayak gitu, karena aku belum pernah lihat secara langsung, belum pernah ngerasain secara langsung gitu. Apakah itu benar-benar ini atau cuman jin doang, ya wallahualam. Nah, jadi itu cerita yang mau aku sampaikan kepada kalian. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Saya Muhammad Fatih Abdillah Dimaski dari 10-8 absen ke-28 pamit undur diri.